Mahfud, koruptor di Indonesia 1.200 orang, paling banyak sarjana. Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD membeberkan total jumlah koruptor di Indonesia. Paling banyak di antaranya disebut Mahfud adalah lulusan S1 atau sarjana. Berapa jumlah koruptor di Indonesia? 1.200 orang. Jadi banyak kejahatan jumlah koruptornya itu 1.200, dan 87% itu artinya 1.044 orang koruptor itu adalah sarjana, kata Mahfud dalam acara Dies Natalis ke-54 Universitas Malikus Saleh, Aceh, yang dilihat dari YouTube Kemenko Polhukam, Senin, 12 Juni 2023. Jumlah itu disebut Mahfud tidak lebih dari 1% dari total lulusan S1 di Indonesia. Menurutnya, total sarjana di Indonesia sekitar 17,6 juta. Yang koruptor hanya 1.044, berarti itu 0,00006, 1% aja masih pecah lagi, kata Mahfud. Hal itu disampaikan Mahfud karena menurutnya saat ini di Indonesia sedang dilanda penyakit korupsi. Indonesia saat ini sedang dilanda oleh penyakit yang sangat berbahaya yaitu penyakit korupsi, ujarnya. Politikus Nasdem memberi tanggapan tentang statement tersebut bahwa fakta korupsi kian menjadi bentuk otokritik. Simak berita lengkapnya. Habibur Rahman, ucapan Mahfud soal korupsi kian menjadi bentuk otokritik. Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap korupsi di Indonesia makin menjadi dan menyinggung adanya transaksi di bawah meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintahan. Anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman, menilai ucapan Mahfud itu sebagai otokritik atau kritik untuk perbaikan. Apa yang disampaikan Pak Mahfud adalah bentuk otokritik untuk kita semua, bahwa korupsi bisa terjadi dimanapun, kata Habibur Rahman kepada wartawan, Minggu, 11 Juni 2023. Habibur Rahman menyebut Mahfud menyoroti korupsi di tanah air semakin menjadi itu tidak sedang menyerang pihak manapun. Menurutnya, praktek korupsi memang sudah terjadi sejak lama sebelum Mahfud menjabat sebagai Menko Polhukam. Beliau tidak sedang menyerang pihak-pihak lain, karena fenomena korupsi sudah terjadi saat beliau, Mahfud, menduduki jabatan-jabatan tersebut. Beliau menyebutkan kasus Ustadz di Kampung Maling, terjadi saat beliau menjabat anggota DPR. Begitu juga saat beliau di MK, ada Hakim MK Akil Muchtar yang kena OTT KPK, ucapnya. Dia juga sepakat dengan ucapan yang pernah dilontarkan Mahfud yang intinya tidak boleh mengklaim diri sendiri bersih dari korupsi, tapi harus berusaha untuk bersih. Kita hormati pernyataan Pak Mahfud, itu kampanye anti korupsi yang bagus, imbuhnya. Pernyataan Mahfud. Sebelumnya, Mahfud MD mengungkapkan, korupsi di Indonesia makin menjadi. Mahfud pun menyinggung adanya transaksi di bawah meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintahan. Hal itu disampaikan Mahfud dalam HUT Komisi Pengawas Persaingan Usaha, KPPU. Mahfud mulanya mengatakan bahwa Indeks Persepsi Korupsi, IPK, Indonesia anjlok pada 2022. Di tahun 2022, Indeks Persepsi Korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi berarti, kata Mahfud, Minggu 11 Juni. Mahfud pun lantas mengundang lembaga-lembaga survei internasional dan nasional untuk mencari tahu penyebab anjloknya Indeks Persepsi Korupsi Indonesia. Disimpulkan, menurut dia, bahwa konflik of interest atau konflik kepentingan menjadi penyebabnya. Lebih lanjut, Mahfud menuturkan konflik kepentingan itu terjadi di DPR, MA, hingga di birokrat. Konflik kepentingan itu, menurut dia, menyebabkan terjadinya transaksi di balik meja. Di DPR terjadi transaksi-transaksi di balik meja, Mahkamah Agung, MA, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama, kata Mahfud. Mahfud mengatakan temuan tersebut mungkin sulit dilihat oleh mata kepala orang Indonesia. Namun hal tersebut terlihat jelas di mata dunia internasional. Di DPR ada konflik of interest. Pekerjaan anggota DPR, tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah, tolong dibantu ini, itu. Dibawa ke pengadilan, pengadilannya korupsi lagi. Sampai hakimnya ditangkap, jaksa ditangkap, polisi ditangkap dan seterusnya, tutur Mahfud.